Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati yaitu Ibu Indah Nurul Hazairin selaku dosen teknologi informasi yang mungkin pada hari ini tidak sempat hadir di hadapan kita semua karena berhalangan, serta teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Amin. Amin. Sebelum kita mulai diskusi kita pada hari ini, marilah kita ucapkan basmalah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh kelompok 5 tentang komunikasi dan jaringan. Kepada Saudara Elvira kami persilahkan. Komunikasi dan jaringan. Komunikasi, kata komunikasi berasal dari kata tele yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti jauh, dan communication yang berarti komunikasi. Komunikasi adalah penyebaran atau distribusi informasi dari tempat yang satu ke tempat yang lain, baik berdekatan maupun jarak jauh. Komunikasi jaringan. Komunikasi dalam jaringan adalah serangkaian interkoneksi antara teknologi yang saling berhubungan satu dan lainnya. Komunikasi ini terjadi di dunia maya atau cyberspace. Tujuan komunikasi jaringan yaitu bertujuan satu, agar pihak paladen atau server yang memberikan pengirim layanan kepada pihak klien yang meminta atau menerima layanan untuk mencapai tujuannya. Dua, membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Kemungkinan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda. Tiga, membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Empat, memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien dan efektif. Baik, selanjutnya ada namanya jenis-jenis komunikasi jaringan. Dan di sini ada terbagi jadi dua ya. Pertama, komunikasi langsung atau sinkronus sebenarnya nama ilmiahnya. Dan yang kedua, komunikasi tidak langsung atau asinkronus. Oke. Yang pertama ini ada kita bahas dulu ya, komunikasi langsung ini atau sinkronus. Nah, sinkronus ini adalah jaringan komputer secara real time melalui perangkat lunak, chat atau diskusi dengan semua peserta pada waktu yang sama. Nah, yang komunikasi langsungnya atau diskusi sinkronus ini bisa kita temui di aplikasi Zoom misalnya. Dan waktu COVID itu kan kita memakai aplikasi Zoom itu kan itu sebutannya itu sinkronus. Nah, itu yang komunikasi secara langsung gitu. Nah, yang kedua komunikasi tidak langsung atau asinkronus gitu. Komputer ini memediasi komunikasi secara tunda, di mana orang-orang itu berkomunikasi dalam mode tertunda oleh komputer dengan menggunakan media seperti email, forum dan sebagainya. Nah, kalau yang komunikasi tidak langsung ini, contohnya kayak kita berbalas pesan melalui email itu komunikasi tidak langsung. Oke, selanjutnya lagi ada namanya bentuk-bentuk komunikasi jaringan, namanya text chat. Komunikasi dalam berbentuk teks ini contohnya Yahoo, Messenger, Facebook, WhatsApp, Line. Dan kedua video chat, komunikasi dalam berbentuk video dan audio secara bersamaan yang seperti FaceTime, Zoom, Skype, atau WhatsApp. Selanjutnya yaitu komponen pendukung komunikasi jaringan. Komponen hardware yaitu personal komputer atau PC, ya network interface card, kabel, topologi jaringan, laptop, tablet, HP dan smartphone. Dan yang kedua yaitu komponen software, sistem operasi jaringan, network adapter, driver, protokol jaringan, dan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Jaringan komputer merupakan seperangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data atau informasi dan berbagai sumber daya satu sama lain. Koneksinya dapat melalui kawat tembaga, serat optik mikro, dan satelit komunikasi. Jenis jaringan komputer yang pertama adalah local
Network. Yang kedua ada Metropolitan Area Network. Yang ketiga ada Wide Area Network. Dan yang keempat Wireless Local Area Network. Dan yang kelima ada PAN, yaitu Personal Area Network. Topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah suatu cara atau konsep untuk menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi suatu jaringan yang saling terkoneksi. Fungsi dari topologi jaringan yaitu berfungsi untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Jenis-jenis topologi jaringan komputer, yang pertama ada topologi ring, yang kedua ada topologi bus, yang ketiga ada topologi mesh, yang keempat ada topologi star, yang kelima ada topologi tree, keenam ada topologi hybrid, yang ketujuh ada topologi linear, dan yang terakhir ada topologi peer-to-peer. Sekian dari presentasi dari kelompok 5. Selanjutnya itu sesi tanya jawab kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan. Baik, kepada Terima kasih kesempatannya. Di sini saya Salwa Salsabila ingin bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaannya itu, tolong sebutkan perangkat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat jaringan komunikasi. Baiklah, saya Alfira Randina akan menjawab pertanyaan dari Salwa Salsabila. Adapun pertanyaannya yaitu apa saja perangkat yang dibutuhkan untuk membuat jaringan komputer. Nah, untuk membuat jaringan komputer yang baik dan berfungsi dengan baik, terdapat beberapa perangkat yang diperlukan, yaitu yang pertama router. Router merupakan perangkat utama yang mengarahkan lalu lintas data antara jaringan lokal dan jaringan eksternal, seperti internet. Router juga digunakan untuk mengatur alamat IP dan mengelola lalu lintas data. Yang kedua ada switch. Switch digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam jaringan lokal. Switch merupakan data dikirim langsung ke perangkat yang dituju tanpa harus melewati semua perangkat lain dalam jaringan. Yang ketiga ada modem. Modem digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal dengan internet. Modem mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang dapat ditransmisikan melalui jalur telepon atau kabel. Yang keempat ada kabel Ethernet. Kabel Ethernet digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal, seperti komputer, printer, dan switch. Kabel Ethernet memungkinkan transfer data dengan kecepatan tinggi dan stabil. Tiga ada access point. Access point digunakan untuk menyediakan akses kabel dalam jaringan komputer. Access point memancarkan sinyal Wi-Fi sehingga perangkat nirkabel seperti laptop atau smartphone dapat terhubung ke jaringan. Yang keenam ada network interface card. Adalah kartu jaringan yang dipasang pada komputer untuk menghubungkan ke jaringan, memungkinkan komunikasi antara komputer dan perangkat jaringan lainnya. Yang ketujuh ada firewall. Firewall digunakan untuk melindungi jaringan dari serangan luar dan mengatur akses ke sumber daya jaringan. Firewall dapat memantau atau mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan. Yang terakhir ada server. Jika jaringan komputer digunakan untuk bisnis atau organisasi, server digunakan untuk menyimpan data, aplikasi, dan sumber daya jaringan lainnya yang dapat diakses oleh pengguna dalam jaringan. Dengan menggunakan perangkat-perangkat tersebut, kita bisa membuat jaringan komputer yang handal dan lebih efisien. Baiklah, di sini saya Tia Mustika Ananta ingin bertanya kepada kelompok 5, yaitu apa yang dimaksud dengan komunikasi dalam konteks teknologi jaringan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tia Mustika Ananta, yaitu apa yang dimaksud dengan komunikasi dalam konteks teknologi jaringan. Komunikasi dalam konteks teknologi jaringan yaitu merujuk pada pertukaran data atau informasi antara dua atau lebih perangkat melalui media komunikasi seperti kabel dan nirkabel. Maksud dari kabel atau nirkabel itu seperti apa? 3. Contoh dari kabel dan nirkabel yaitu kabel itu kan menggunakan kabel dari
sebagai jaringan penghubung atau transmisi data. Contohnya yaitu dial-up PSTN, yaitu Public Switch Telephone Network. Yang kedua ADSL, yaitu Asymmetric Digital Line. Yang ketiga LAN, yaitu Local Area Network. Nah, kalau nirkabel yaitu jaringan yang menghubungkan perangkat satu sama lain tanpa kabel. Contohnya yaitu Personal Area Network, Metropolitan Area Network, sama Wide Area Network. Perkenalkan, saya Padia Cempaka. Saya ingin bertanya. Nah, di salah satu PPT tadi ada dijelaskan jenis jaringan komputer, kan ada 5. Nah, yang ingin saya pertanyakan di sini, apa perbedaan antara jaringan lokal LAN dan jaringan area luas WAN dalam konteks komunikasi? Oke, baik. Saya Muhammad Rafidordi. Saya menjawab. Jadi ada pertanyaan dari saudara Fadia, gitu ya. Di mana pertanyaannya perbedaan antara jaringan lokal LAN dan jaringan area luas WAN dalam konteks komunikasi. Ya, gitu ya. Nah, kita bedah satu dulu dari cakupan. Nah, untuk jaringan lokal ini sendiri atau disebut LAN, itu cakupannya itu yang terbatas gitu, seperti kantor, gedung atau sekolah. Dan biasanya LAN ini digunakan di dalam suatu bangunan atau lokasi yang terbatas. Nah, kalau cakupan WAN ini mencakup area geografis yang luas, seperti kota, negara, atau bahkan lintas negara, dan digunakan untuk menghubungkan jaringan yang terpisah secara geografis. Itu dari bedanya dari cakupan. Yang kedua, kecepatan. Nah, jaringan lokal ini yang pertama kecepatannya memiliki kecepatan transfer data yang tinggi dan biasanya dalam kisaran gigabit per detik karena jaraknya yang dekat. Nah, kalau WAN itu kecepatan transfer datanya itu bisa bervariasi tergantung pada infrastruktur jaringan dan jarak fisik antara titik yang terhubung, titik-titik yang terhubung. Nah, soal yang beda lagi soal biaya. Jaringan LAN ini, kalau LAN ini biaya pengaturan dan pemeliharaan LAN-nya itu cenderung lebih rendah dibandingkan dengan WAN karena cakupan geografisnya itu lebih kecil dibandingkan dengan WAN tadi. Nah, terus selanjutnya apa lagi? Oke, keamanan. Dari segi keamanan. Nah, kalau LAN ini keamanan itu yang sangat terbatas gitu. Jadi kayak mudah dibobol gitu. Nah, LAN ini lebih mudah untuk dikelola dan diawasi dari segi keamanan data. Sedangkan jaringan area luas WAN ini keamanannya mencakup area lebih luas. Keamanan data dan privasi itu menjadi perhatian utama dan perlu dilakukan langkah-langkah keamanan lebih ketat untuk melindungi data yang ditransmisikan melalui WAN. Jadi bedanya itu dari segi cakupan, kecepatan, biaya, keamanan, dan kalau mau low budget atau rekomendasi untuk kantor ya biasanya orang-orang pakai LAN. Tapi kalau yang beda kota itu WAN. Kenalkan, nama saya Dewan Basaribu, ingin bertanya kepada kelompok 5. Di PowerPoint ada bentuk-bentuk komunikasi jaringan. Itu ada 2, text chat dan video chat. Selain text chat dan video chat itu masih ada lagi lah untuk komunikasi jaringan. Dan tolong jabarin aplikasi. Terima kasih. Baik, saya Baruda. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Andri Manan Pasaribu, yaitu selain text chat dan video chat, apakah terdapat bentuk komunikasi jaringan yang lain? Sebenarnya secara umum hanya terdapat 2 tersebut, text chat dan video chat. Cuman kalau kita gali lebih luas, banyak sebenarnya bentuk komunikasi jaringan yang ada di sistem komputer. Contohnya yaitu yang pertama yaitu voice chat. Komunikasi voice chat adalah komunikasi suara secara real time melalui jaringan, seringkali menggunakan aplikasi atau layanan seperti telepon internet, aplikasi pesan suara, atau fitur panggilan dalam aplikasi pesan instan. Yang kedua yaitu email, komunikasi elektronik yang menggunakan email sebagai media untuk mengirim dan menerima pesan. Yang ketiga yaitu telekonferensi, komunikasi konferensi audio atau video melalui jaringan untuk menghubungkan peserta dari lokasi yang berbeda melalui perangkat komunikasi seperti telepon, komputer
komputer atau perangkat mobile. Yang keempat, webinar. Webinar yaitu seminar atau presentasi daring yang diselenggarakan melalui internet, memungkinkan peserta untuk berpartisipasi, berinteraksi, dan bertukar informasi dengan penyaji atau pembicara. Yang kelima yaitu forum online. Platform diskusi daring di mana pengguna dapat berpartisipasi dalam pembicaraan topik tertentu, bertukar informasi dan berbagi pandangan dengan anggota komunitas lainnya. Yang ketujuh yaitu aplikasi messaging, aplikasi pesan instan yang memungkinkan pengguna untuk bertukar pesan teks, gambar, video, dan file dengan kontak mereka secara langsung atau dalam grup. Sebenarnya semua jawaban tadi itu sudah mencakup tentang text chat dan video chat. Cuman kalau lebih luas, ya jawabannya itu. Baik, terima kasih. Dari pemarahan hasil materi kami, adakah yang kurang mengerti atau mau menanggapi? Barangkali apa sudah mengerti semua? Ya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Aflan, Pak Faisal, silakan Mbak. Baik, itulah presentasi dari kelompok 5. Kurang lebih kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.